Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah kepada masing-masing kami sebuah hati untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, agar firman yang kami dengarkan benar-benar bisa kami pahami dan kami pelihara dalam kehidupan kami. Tolonglah supaya hati kami tertuju dan terarah hanya kepada firman-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Demikian dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan apakah kasih paling sering dikontraskan? Ya, biasanya kasih dikontraskan dengan kebencian. Orang yang mengasihi tidak mungkin membenci. Sebaliknya, orang yang membenci tentu di dalam dirinya kemungkinan tidak ada kasih atau kurang ada kasih. Kasih juga dikontraskan dengan keegoisan. Orang yang mengasihi tidak akan memusatkan kehidupannya kepada dirinya sendiri dan menjadi tidak peduli dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang mengasihi akan peduli dengan apa yang terjadi pada orang lain dan pada sekitarnya. Jadi kasih dikontraskan dengan kebencian dan keegoisan atau ketidakpedulian. Namun menarik di sini bahwa Yohanes justru mengkontraskan kasih dengan ketakutan. Firman Tuhan hari ini berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kadang kita tidak terlalu memikirkan soal ketakutan ini, karena kita berpikir ketakutan itu manusiawi. Siapa sih di dunia ini yang gak pernah takut? Wajarlah kalau kita takut. Kalau kita bertemu dengan orang yang penuh dengan kebencian, kita langsung bereaksi dan menganggap itu tidak wajar. Kita bahkan mungkin akan menegur orang itu agar dia berhenti menebar kebencian. Sebab kebencian itu adalah suatu borok di mata kita. Tetapi mengenai ketakutan, apakah kita bereaksi yang sama jika kita bertemu dengan orang yang takut? Faktanya kan tidak. Kita lebih bisa mentolerir ketakutan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, kita ditegur untuk tidak sepele dengan masalah ketakutan ini. Justru Tuhan menegaskan bahwa di dalam kasih tidak ada yang namanya ketakutan. Bagaimana kita memahami pengertian ini? Saudara-saudara, mari kita renungkan sejenak. Prinsip dasar dari kasih ini ada di ayat 19. Di situ dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. We are beloved person. Dan karena kita dikasihi, maka kita juga mengasihi. Baik mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang lain, dan bahkan mengasihi Allah. Inilah prinsip kekristenan. Dalam kekristenan, kita tidak diajar pertama-tama untuk mengasihi. Tapi yang pertama sekali diajarkan kepada kita adalah untuk merasa bahwa kita dikasihi. Kalau kita sudah lolos di tahap yang pertama ini, yaitu kita betul-betul merasa bahwa kita dikasihi, disitulah kita akan bisa lanjut ke tahap yang kedua, yaitu mengasihi. Orang yang tidak merasa bahwa dia dikasihi, maka dia tidak akan mungkin bisa mengasihi. Inilah prinsip kekristenan. A beloved person turning becomes a loving person. Maka prinsip yang sama juga kita terapkan dalam hal ketakutan. Orang yang dalam dirinya penuh dengan ketakutan, dia justru akan menakut-nakuti orang lain. Seperti prinsip kasih tadi. Orang yang menyadari bahwa dia dikasihi, dia akan mengasihi orang lain. Maka itulah yang terjadi. Orang yang suka menakut-nakuti orang lain, sebenarnya dalam dirinya dia kurang merasakan bahwa dia dikasihi. Nah, orang yang dalam dirinya kekurangan cinta kasih, orang ini akan menabur ketakutan dalam dirinya dan bahkan ke sekelilingnya.
Ada banyak orang yang hubungannya dengan Allah itu dilandasi oleh rasa takut, bukan rasa kasih. Dia beribadah kepada Allah karena takut dicap tidak saleh. Dia memberi persembahan karena takut tidak diberkati. Dia rajin ke gereja karena takut tidak masuk surga. Jadi semua dilandasi oleh rasa takut, bukan karena cinta. Orang-orang seperti ini, jelas di dalam dirinya tidak ada perasaan bahwa dia dikasihi oleh Tuhannya. Baginya, Tuhan itu lebih seperti sosok yang pemarah daripada pengasih. Saudara-saudara, etika paling rendah di dalam hidup kita adalah etika yang dilandasi oleh ketakutan. Kalau setiap yang kita lakukan dilandasi oleh rasa takut, takut nanti tidak disenangi, takut nanti tidak enak, takut nanti tidak bagus, takut nanti tidak dikomentari, dan seterusnya, maka kita berada di standar paling rendah dari kehidupan manusia. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah orang-orang yang menghidupi etika rendahan ini, etika yang dilandasi oleh rasa takut, otomatis juga akan cenderung menakut-nakuti orang lain. Dia akan menjadi quote-unquote teroris terhadap orang lain. Apa-apa dibuat panik sama dia. Gak terlalu ada persoalan, tapi dibuat jadi ada persoalan sama dia. Hal yang sederhana dibuat jadi rumit, dan pada akhirnya jadi menggelisahkan semua orang. Pernahkah kita bertemu dengan orang seperti ini? Atau mungkin kitalah orang itu. Sedikit-sedikit, belum apa-apa, dia sudah memikirkan seperti ini dan akan seperti itu. Dan akhirnya, karena ketakutannya itu semua jadi ikut-ikutan takut dan jadi serba salah, dan pada akhirnya dia tidak bisa jalan atau organisasi itu tidak bisa jalan. Maka melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menjadi orang Kristen yang merasakan bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan dengan rasa dicintai itulah, kita diajak untuk menebarkan cinta kasih kepada orang lain. Jangan menjadi orang Kristen teroris, yakni orang Kristen yang menebarkan ketakutan ke sekeliling kita. Waktu orang Kristen dikuasai oleh ketakutan, maka ketakutan juga akan menguasai dunia ini. Bagaimana caranya? Logikanya sederhana. Ketika kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, maka mereka juga akan meneruskan cinta kasih itu kepada sekitarnya. Bahkan pada akhirnya, cinta kasih mereka juga akan sampai kepada kita, yaitu orang yang sudah terlebih dahulu mengasihi mereka. Bukankah pada akhirnya perbuatan kita memberkati kita juga? Dan bukankah dunia akan terberkati ketika setiap orang mendapati dirinya dikasihi oleh orang lain? Tapi ketika orang mendapati dirinya dibenci, maka otomatis dia juga akan menebar kebencian dan ketakutan ke dunia sekitarnya. Inilah yang terjadi pada diri orang yang selalu buat masalah di luar. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan cinta kasih di tengah keluarganya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita teliti. Ketika ada seorang suami yang kerjaannya buat ribut di luar atau marah-marah di luar, kemungkinan besar dia tidak mendapatkan cinta kasih dari istrinya di rumah. Atau ketika ada anak yang di sekolah selalu membuli, selalu membuat masalah, kemungkinan besar dia tidak mendapatkan cinta kasih di rumah. Dia tidak merasa bahwa dirinya dikasihi. Semoga itu tidak terjadi pada kita dan keluarga kita. Maka sekali lagi, karena kita sudah dikasihi, marilah kita juga mengasihi orang lain. Pertama-tama, orang terdekat kita. Agar mereka juga menebarkan kasih ke sekeliling mereka, termasuk pada kita juga. Rasakanlah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Rasakanlah bahwa engkau adalah orang-orang yang dikasihi. Dan dengan demikian, hilangkanlah ketakutan dari dunia ini. Dengan cara kita saling mengasihi orang-orang yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kasih tidak hanya dikontraskan dengan kebencian. Kasih tidak hanya dikontraskan dengan ketidakpedulian, tapi kasih juga dikontraskan dengan ketakutan. Di mana ada ketakutan, di situ tidak ada kasih. Dan siapa yang takut, ia belum sempurna di dalam kasih. Baik belum sempurna merasa bahwa dia dikasihi, ataupun dia belum sempurna dalam mengasihi orang lain. Ya Tuhan, Engkau telah luar biasa mengasihi kami. Maka tolong kami untuk terlebih dahulu bisa merasakan cinta kasih-Mu yang besar dalam diri kami.
Ingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi, agar dengan itu kami menebarkan cinta kasih kepada sekeliling kami, terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat kami. Maka dengan demikian dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang saling mengasihi. Mampukan kami melakukan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.